Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah wa ya amatallah, usikum wa iyaya awalan bitaqwallah, faqad fazal muttaqun, wa ahuthukum ala ta'atihi wa ta'ati rasulihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah subuh yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak bosan-bosannya memberikan nikmat yang sangat banyak kepada kita semua, baik berupa kesehatan, kesempatan, iman, hidayah, sehingga dengannya kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, melaksanakan salat subuh secara berjamaah, yang mudah-mudahan dilandasi dengan iman dan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti kesyukuran kita atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan segala hal yang dapat menyelamatkan kita baik di dunia, terlebih-lebih lagi di hari akhirat kelak. Yang mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita terima, kita amalkan, dan kita perjuangkan hingga kita menghadap pengadilan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dengan itu kita meraih syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari yang semua orang butuh akan syafaat itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kembali kami ingin mengingatkan diri kami khususnya dan kita semua, pentingnya untuk kita selalu bersyukur atas nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala dan beribadah yang baik, sehingga kita dituntut untuk senantiasa mengevaluasi ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya bangga dengan rutinitas yang kita lakukan meskipun itu bentuk ibadah, tapi kita tidak melihat bagaimana kualitas dari ibadah yang kita lakukan. Kita perlu untuk senantiasa melihat sejauh mana keikhlasan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tentu sudah biasa kita dengar bahwa ada 3 kelompok atau 3 golongan yang pertama sekali dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat, yang kemudian yang pertama sekali dicampakkan masuk ke dalam neraka. Dan di dalamnya ada orang yang berjihad di jalan Allah, orang yang punya pengetahuan, berilmu, dan orang yang punya harta. Dan dalam riwayat ini panjang ya, hadis ini panjang, menjelaskan sampai ditanya, kenapa kamu melakukan itu? Ya. Dengan lisan dia mengatakan, saya melakukannya karenamu. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, kamu dusta.
Jadi Allah mengetahui, ya, Allah mengetahui. Kenapa? Pada pertemuan yang lalu kita mengingatkan bahwa hati kita itu berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka kita mesti untuk senantiasa minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hati kita tidak berpaling ke arah yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya ingin melanjutkan apa yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Ada doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita minta as-sabat fil amr wal azimah ala rushd wa as'aluka syukra ni'matik wa as'aluka qalban salima wa lisanan sadiqa. Jadi wa as'aluka qalban salima wa as'aluka lisanan sadiqa wa as'aluka minal khairi ma ta'lam wa a'udzu bika minasy syarri ma ta'lam wa astaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Nah, saya ingin mempertegas lagi bahwa kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan, menyampaikan kepada kita untuk senantiasa punya hati yang selamat, lisan yang jujur, karena hati yang selamat itulah hati yang suka bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lisan yang jujur yang selalu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah kanz min kunuzil jannah, perbendaharaan surga. Suatu ketika dalam satu perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat, lalu turun ayat yang menyampaikan bahwa, ya, potongan ayat ini terdapat dalam surah At-Taubah ayat 34 kalau tidak salah. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang mengumpulkan az-zahab wal fiddah, emas dan perak, lalu dia tidak membelanjakannya, menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka gembirakan mereka dengan azab yang pedih. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Lalu ada di antara sahabat ini mengatakan, turun ayat bertalian dengan perak dan emas. Lalu yang mana yang bagus ini untuk kita upayakan, usahakan untuk kita raih? Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang juga berada pada perjalanan itu mengatakan, saya akan menyampaikan. Lalu dia mengejar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kuda tunggangannya dan sahabat yang lain berada di belakang. Sesampai di Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa para sahabat di belakang bertanya, turun ayat bertalian emas dan perak. Lalu mana yang lebih bagus untuk dicari? Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, liyattakhidha ahadukum qalban syakira wa lisanan dzakira wa zawjatan tu'inuhu fil umuril akhirah. Tidak disinggung emas dan perak. Justru Nabi mengatakan, hendaklah salah seorang di antara kamu berupaya, berusaha untuk mencari hati yang bersyukur, lisan yang berzikir. Upayakan supaya hatimu bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lisanmu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang ketiga, dan pasangan, ya, bagi laki-laki suami, bagi perempuan istri. Di sini zaujah disebutkan, ya. Zaujatan tu'inuhu fil umuril akhirah, yang bisa membantu dia untuk melakukan perkara-perkara akhirat. Saya tidak tahu kenapa di ujung hadis ini disebutkan istri atau pasangan yang membantu dia untuk melakukan perkara-perkara akhirat. Apakah karena bertalian dengan emas dan perak? Dalam ayat walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan emas perak ini, ya, terkadang lebih erat dengan perempuan. Saya mohon maaf ya, Bapak Ibu-ibu, ya, mungkin hanya karena perhiasannya, tapi tidak jarang juga ya laki-laki yang mengumpulkan ini, ya. Tapi kalau laki-laki bukan perhiasan, ya, bukan perhiasan yang dipakai di leher, ya, di jari, di telinga, bahkan di kaki. Tapi kalau laki-laki ditaruhnya di mana? Di berangkas, ya, lempengan-lempengan emas, baik itu koin atau batangan yang lebih besar dari sunlight batangan, gitu. Tapi yang jelas yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertalian dengan pertanyaan para sahabat, manakah yang lebih baik untuk kita upayakan, untuk kita usahakan, wahai Rasulullah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyinggung emas dan perak. Justru Nabi mengatakan, yattakhidha ahadukum, hendaklah salah seorang di antara kamu berusaha untuk mencari qalban syakira, lisanan dzakira, wa zaujatan tu'inuhu fil umuril akhirah. Kenapa? Karena az-zahab wal fiddah itu duniawi, ya, sifatnya duniawi. Kita meninggalkan dunia, hilang, pergi semua, termasuk istri itu, termasuk istri. Kalau dia tidak mengupayakan, berusaha untuk membuat kita, ya, melaksanakan perkara-perkara yang berhalian dengan akhirat, bertalian dengan keabadian, maka kita akan berpisah dengannya sampai di sini saja, duniawi. Tapi kalau hati yang selalu bersyukur, lisan yang selalu berzikir, dan pasangan yang selalu berupaya, berusaha untuk melakukan perkara-perkara akhirat, sampai di akhirat kita akan dapatkan itu. Dan ini tidak bisa hanya dengan minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa berusaha. Meskipun ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari kita doa, berdoa agar kita senantiasa bersyukur, berzikir, beribadah yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan pertolongan, tanpa pertolongan Allah kita tidak mampu. Kita ulangi lagi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku, tolong aku agar aku bisa berzikir, agar aku bisa bersyukur, agar aku bisa beribadah yang baik kepadamu. Nah, sehingga ini yang seharusnya kita upayakan, kita usahakan. Kita tidak dilarang mencari emas dan perak, tapi jangan sampai melalaikan kita untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat. Lupa kita bahwa kalau sedikit tidak bersyukur. Kan banyak yang begini, itu nama malak. Tuh alhamdulillah, ya, baik cuy, sedikit. Padahal apa saja bentuknya berupa nikmat yang menyenangkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanggapi dengan alhamdulillah wa syukurillah. Ini semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diikuti bahwa ini semua pasti akan dimintai pertanggungan jawab dari Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Kita semua akan ditanya. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Nah, bagaimana supaya harta kita atau kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa emas dan perak itu agar tidak melalaikan kita. Nah, dalam ayat yang sudah sering juga kita baca, bahkan dalam ayat yang kita baca dalam salat tadi, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Ya, kalau dalam surah At-Taubah tadi, fabasyirhum bi'adzabin alim, gembirakan orang-orang yang mengumpulkan emas dan perak lalu tidak membelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak semuanya maksudnya. Ya. Menginfakkan sebahagian dari apa yang mereka miliki di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang mengumpulkan emas dan perak dan tidak membelanjakan sebahagian kecil dari apa yang mereka miliki di jalan Allah Subhanahu wa taala, fabasyirhum bi'adzabin alim. Nah, dalam surah yang kita baca tadi, ayat 10 kalau tidak salah, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maukah aku tunjukkan perniagaan? Ya, disebut tijarah. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk berniaga, bertijarah dengannya, itu adalah tijaratan lan tabur, tidak mungkin rugi gitu. Tidak mungkin rugi. Maka berniagalah dengan Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan tunjikum, yang akan menyelamatkanmu dari adzabun alim, azab yang pedih. Yang tadi diancamkan ya dalam surah At-Taubah, fabasyirhum bi'adzabin alim, gembirakan mereka dengan azab yang pedih. Nah, bagaimana supaya kita tidak mendapatkan azab yang pedih itu? Disebutkan dalam ayat yang kita sebutkan, yang kita baca tadi, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum walikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannat yaghfir lakum dhunubakum. Dia akan mengampuni segala dosamu dan memasukkanmu ke dalam surga. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa masakin thayyibah, tempat-tempat tinggal yang baik. Fi jannati adan, di surga Aden. Dzalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang besar. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Saya kan menggaris bawahi tadi, amwal bi amwalikum, ya. Yang tadi dikatakan bahwa alladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fidda wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabasyirhum bi'adzabin alim, gembirakan dengan azab yang pedih. Nah, ada ayat yang mengatakan untuk kamu terhindar dari azab yang pedih itu, salah satunya adalah yunfiqun, menginfakkan itu, membelanjakan harta itu, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan hartamu, Ini adalah jalan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin inilah kenapa di ujung hadis tadi, wa zaujatan tu'inuhu fil umuril akhirah. Karena biasanya ya, kalau laki-lakinya mau berinfak, perempuannya bilang, ini tuh perlu moto. Ya, ngerang wijamu tuh dan sebagainya gitu ya. Nah, kita juga butuh, kita juga menginginkan itu.
Bahkan kita lebih butuh dari mereka. Dan terkadang kita mengatakan, koyaan kamu tuh. Ya, apalagi kalau kita berbicara masalah masjid ya. Saya dengar masjid yang membutuhkan lagi deh. Ya, kita sudah selesai di AC deh. Alhamdulillah. Ya, bukan cuma jamaah tetap merasakan nikmat AC deh, tapi orang-orang yang datang mampir, masya Allah, menurut tijarah sudah pakai AC deh. Ini swadaya mah jamaah, ya, bukan dari kas masjid saja, ya. Tapi masing-masing, nah ini butuh lagi, gitu. Betul ya Pak Sek? Kita butuh kanopi di depan. Saya melihat ya estimasi dana yang dibutuhkan itu kurang lebih 50 juta. Saya bulatkan itu 47. Ya telu mani juta na genep 50. Di Pak genep nih 50. Ini nih jalan untuk kita mendapatkan. Makanya ketika saya mendapatkan di grup, masya Allah, ada jalan pahala lagi nih. Ya, ditanggapi begitu. Jangan bilang, kasih, hello si pesu. Mas susah dari awal dah itu. Coba kalau kita terima dengan masya Allah, ada lagi jalan surga. Gembira kita mendapatkan itu. Yang ada orang terkadang tidak tahu naga dewi. Ya, semua hambur-hamburkan di mana? Masya Allah. Ini ada jalan untuk kita mendapatkan tunjikum min azabin alim, akan menyelamatkanmu dari azab yang pedih. Tu'minuna billahi wa rasulihi, beriman kepada Allah dan Rasul, wa tujahiduna fi sabilillah, dan kamu berjihad di jalan Allah, bi amwalikum, pertama dengan hartamu, wa anfusikum berikutnya. Kalau memang diminta jihad dengan anfus, cuma bertalian dengan jihad harta ini ya, kalau tidak kuat susah. Makanya ada doa yang mengajari kita untuk bagaimana supaya punya jiwa, punya hati yang tidak tidak serakah ya. Dalam doa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' ya, wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba'. Ya Allah, aku memohon kepadamu perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat ya. Hati yang tidak bersyukur, yang tidak takut ya. Min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba', dan dari jiwa yang tidak pernah kenyang ya. Ini tabiat manusia, dikasih satu mau dua ya. Dalam hadis tentang emas perak nih, orang yang diberi satu lembah emas mau dua, dikasih dua mau tiga. Sampai kapan? Sampai dia makan tanah ya, disebut dalam hadis itu. Yang saya biasa berguru, mudah-mudahan bukan karena salah paham dari hadis ini sehingga ya, ada orang ketika menguburkan mayat lempar ke tanah sampai kamu makan tanah. Ya, mudah-mudahan bukan karena itu ya, karena memang tidak ada itu. Tidak dicontohkan memberi dia paukori tanah, tidak didapatkan saja di tanah itu. Saya kembali tadi ya. Wa min nafsin la tashba', dan yang terakhir doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa min da'watin la yustajabu laha, dan doa yang tidak diijabah. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', aku mohon perlindungan kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa qalbin la yakhsha', dan hati yang tidak takut, tidak khusyuk. Wa min nafsin la tashba', dan jiwa yang tidak pernah kenyang, selalu merasa kurang ya.
banyak nikmat tapi sangat masuk sana. Iya kasih mengkesat. Sini juga sifat ini, sifat yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, khuliqa halu'a. Manusia itu khuliqa halu'a, diciptakan dengan sifat keluh kesah. Idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a. Kalau ditimpa kesulitan, kesusahan, halu'a, dia berkeluh kesah, makasih. Misalnya dia balik manu'a, masih gitu. Mencegah, tidak mau mengeluarkan. Itu sifat. Makanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya itu qalban salima wa lisanan sadiqa. Ya. Yang sebelumnya adalah syukra ni'matik. Meminta kepada Allah syukur nikmat, hati yang selamat, lisan yang jujur, ya, yang kemudian ditekankan lagi hati yang bersyukur, lisan yang selalu berzikir, dan pasangan hidup yang saling membantu untuk masalah akhirat. Ya, kalau dalam hadis yang lainnya, riwayat yang lain disebutkan wa zaujatan tu'inuhu fi dinihi, ya, yang membantunya dalam perkara agama, yang membantunya dalam agamanya. Nah, sehingga jemaah sekalian, semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa istiqamah mencari jalan yang bisa menyelamatkan kita baik di dunia dan lebih-lebih lagi di hari akhirat kelak. Bukan hanya untuk duniawi semata, karena doa kita fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jangan hanya dunia saja, yaknizuna dhahaba wal fidda wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabasyshirhum bi'adzabin alim. Tapi bagaimana ketika kita mengumpulkan harta baik emas dan perak, kemudian kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak juga diminta untuk semua, ya, sebahagian, sehingga kita bisa mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni kebahagiaan hidup baik di dunia, terlebih-lebih lagi di hari akhirat kelak. Selanjutnya mari kita menundukkan mata hati dan kepala kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لنا ولهم يا غفار يا تواب يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هدانا الله وإياكم أجمعين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.